Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan ekonomi makro secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum perkuliahan ini kita mulai, saya selalu mengingatkan pada mahasiswa untuk mematuhi protokol kesehatan sehingga penyebaran virus COVID-19 segera berakhir sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan secara tatap muka di kampus UMK. Untuk perkuliahan mata kuliah ekonomi makro pada pertemuan yang ketiga ini, kita nanti akan membahas tentang pendapatan nasional. Apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Pendapatan nasional yaitu jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Tujuan dan manfaat pendapatan nasional di sini yaitu tujuannya yang pertama yaitu mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Tujuan yang kedua yaitu memperoleh taksiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam 1 tahun. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Tujuan keempat yaitu mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Sedangkan manfaat dari pendapatan nasional yaitu mengetahui struktur perekonomian negara, baik secara agraris, industri, maupun jasa. Manfaat kedua yaitu mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Manfaat yang ketiga yaitu dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Yang keempat yaitu dapat dijadikan perbandingan dengan perekonomian negara lain. Manfaat yang kelima yaitu dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Dalam pendapatan nasional ini kita nanti akan mengenal beberapa pengertian atau istilah yaitu yang pertama yaitu GDP, Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto. Yang kedua yaitu GNP, Gross National Product, Produk Nasional Bruto. Yang ketiga yaitu NNP, Net National Product. Yang keempat yaitu NNI, Net National Income. Yang keempat atau yang kelima yaitu PI, Personal Income. Sedangkan yang keenam yaitu nanti kita akan mengenal istilah DI atau Disposable Income. Mari kita bahas pengertian ini satu persatu. Yang pertama yaitu PDB atau GDP, Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product. PDB atau GDP di sini yaitu jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Dalam perhitungannya termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan. GDP di sini tidak hanya produk yang dihasilkan oleh negara Indonesia saja, melainkan juga produk yang dihasilkan dari perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara Indonesia ini, sehingga semua antara yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia sendiri maupun oleh warga negara asing yang beroperasi di Indonesia itu yang dimaksud dengan produk domestik bruto. Rumus dari GDP di sini yaitu GDP sama dengan produk warga negara Indonesia dalam negeri dan warga negara asing dalam negeri. Yang kedua yaitu PNB atau GNP, Produk Nasional Bruto atau Gross National Product. PNB atau GNP di sini yaitu seluruh nilai produk, barang, dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya itu selama 1 tahun.
termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Rumus dari GNP di sini yaitu GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan neto terhadap luar negeri, atau GNP sama dengan GDP dikurangi pembayaran neto terhadap luar negeri. Yang ketiga yaitu NNP atau Net National Product. Di sini yaitu seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Cara untuk menghitung NNP di sini adalah PNB dikurangi dengan penyusutan. Sini kita lihat rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan barang modal. Selanjutnya yaitu NNI atau Net National Income. Net National Income di sini yaitu jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax. Contoh pajak tidak langsung di sini yaitu pajak penjualan, bea masuk, dan cukai. Rumus dari NNI di sini yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pengertian selanjutnya yaitu PI atau Personal Income. Personal income di sini yaitu pendapatan yang berhak diterima oleh seseorang sebagai bentuk balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi. Rumus dari PI di sini yaitu PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi laba ditahan, dikurangi jaminan sosial, dan ditambah transfer payment. Selanjutnya yaitu DI atau Disposable Income. Yang dimaksud dengan Disposable Income di sini yaitu pendapatan yang diterima seseorang yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung. Besarnya pendapatan bebas adalah pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung, misalnya pajak penghasilan. Rumus DI di sini yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung atau pajak perseorangan. Kita lihat pola keterkaitan antara GDP sampai dengan DI di sini yaitu GDP bertambah untuk pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri. Dikurangi itu pendapatan WNA di dalam negeri. Selanjutnya untuk GNP di sini yaitu dikurangi depresiasi ditambah barang pengganti modal. NNP di sini yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung. Sedangkan pendapatan nasional atau NNI di sini itu ditambah subsidi, dikurangi laba ditahan, dikurangi pajak atas laba. Selanjutnya personal income. Personal income di sini yaitu dikurangi pajak perusahaan, dikurangi laba ditahan, dikurangi iuran jaminan sosial, dan ditambah pembayaran transfer atau transfer payment. Yang terakhir yaitu disposable income, yaitu dikurangi pajak langsung. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Diketahui PDB Indonesia sebesar 145.250,5 miliar rupiah. Pendapatan neto luar negeri sebesar 6.865,8 miliar rupiah. Pajak tidak langsungnya yaitu 10.265,8
miliar rupiah. Sedangkan penyusutan diketahui 8.655,5 miliar rupiah. Sedangkan iuran asuransi sebesar 4 miliar rupiah, laba ditahannya sebesar 7,5 miliar rupiah, transfer payment-nya sebesar 15 miliar rupiah, pajak langsungnya sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan untuk konsumsi sebesar 250.000 miliar rupiah. Di sini nanti kita akan mencoba menghitung GNP, NNP, NNI, PI, dan DI-nya itu bagaimana. Kita lihat, kita bahas satu persatu, yaitu rumus GNP di sini, GDP sama dengan GNP sama dengan GDP ditambah produk neto terhadap luar negeri. GDP-nya atau PDB di Indonesia yaitu sebesar 145.250,5 miliar rupiah ditambah produk neto terhadap luar negeri. Produk neto terhadap luar negeri sebesar 6.865,8 miliar rupiah. Sehingga GNP sama dengan 145.250,5 miliar rupiah ditambah 6.865,8 miliar rupiah. Sehingga hasil akhir dari jumlah GNP Indonesia sebesar 152.116,3 miliar rupiah. Kita hitung NNP-nya. NNP di sini yaitu rumusnya GNP dikurangi penyusutan. Tadi GNP-nya sudah kita ketahui itu sebesar 152.116,3 miliar rupiah. Sedangkan penyusutannya sebesar 8.655,5 miliar rupiah. Sehingga NNP sama dengan 152.116,3 miliar rupiah dikurangi penyusutannya sebesar 8.655,5 miliar rupiah. Sehingga total dari NNP sebesar 143.460,8 miliar rupiah. Kita akan menghitung NNI-nya. NNI di sini yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung. NNP-nya tadi sudah kita ketahui yaitu sebesar 143.460,8 miliar rupiah. Sedangkan pajak tidak langsungnya di sini yaitu 10.265,7 miliar rupiah. Sehingga NNI di sini yaitu 143.460,8 miliar rupiah dikurangi pajak tidak langsungnya yaitu 10.265,7 miliar rupiah. Sehingga hasil dari NNI ini sebesar 133.195,1 miliar rupiah. Selanjutnya kita akan hitung PI-nya. PI rumusnya yaitu NNI dikurangi transfer payment, dikurangi iuran asuransi, ditambah laba ditahan. NNI di sini sudah kita ketahui yaitu sebesar 133.195,1 miliar rupiah, dikurangi transfer payment-nya. Transfer payment-nya di sini diketahui sebesar 15 miliar rupiah. Sehingga NNI dikurangi transfer payment ada sebesar 133.180,1 miliar rupiah. Dikurangi asuransi, iuran asuransi. Iuran asuransinya di sini itu sebesar diketahui sebesar 4 miliar rupiah. Ditambah laba ditahan. Laba ditahannya di sini sebesar 7,5 miliar rupiah. Sehingga hasilnya 4 miliar ditambah 7,5 miliar, hasilnya ada 11, miliar rupiah. Sehingga PI diketahui 133.180,1 miliar rupiah dikurangi 11,5 miliar rupiah. Sehingga hasil akhir dari PI di sini atau personal income sebesar 133.168,6 miliar rupiah. Sedangkan kita menghitung
DI-nya atau disposable income-nya. DI rumusnya yaitu PI dikurangi pajak langsung. PI atau personal income-nya sudah kita ketahui yaitu sebesar 133.168,6 miliar rupiah. Sedangkan pajak langsungnya ketahui di sini yaitu sebesar 14 miliar rupiah. Sehingga DI sama dengan PI 133.168,6 miliar rupiah dikurangi pajak langsungnya sebesar 14 miliar rupiah, sehingga hasil dari disposable income atau DI itu sebesar 133.154,6 miliar rupiah. Kita slide selanjutnya itu menerangkan tentang hubungan antara pendapatan nasional dan pribadi. Pendapatan nasional itu dikurangi keuntungan perusahaan tidak dibagi, pajak keuntungan perusahaan, kontribusi kepada dana pensiun itu jika ada, ditambah pembayaran pindahan, bunga pinjaman konsumen, dan bunga pinjaman pemerintah itu sama dengan pendapatan pribadi. Kita akan membahas tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Metode yang pertama itu metode produksi. Metode produksi di sini yaitu nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan value added tiap proses produksi. Rumusnya yaitu Y sama dengan jumlah P kali Q atau Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 kali Q3 ditambah P dan sampai selanjutnya. Keterangannya yaitu Y di sini yaitu pendapatan nasional atau gross domestic product. Q-nya yaitu jumlah barang. Jumlah barang 1, P-nya yaitu harga barang, sehingga nanti ada jumlah barangnya berapa tinggal kita tambahkan. Kalau ada jumlah barang dan harganya itu lebih dari 1 yaitu P2 ditambah Q2 sampai dengan berapa besarnya jumlah barang dan harga barang tersebut. Metode perhitungan pendapatan nasional produksi produk yaitu pendekatan produk yang dimaksudkan yaitu perhitungan produk secara neto, yaitu nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang diciptakan pada setiap proses produksi. Komponen usaha atau produksi penyumbang pendapatan nasional di sini ketahui itu yang pertama produksi pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, yang kelima bangunan, yang keenam perdagangan, perhotelan dan restoran, yang ketujuh pengangkutan dan komunikasi, kedelapan bank dan lembaga keuangan lainnya, 9 sewa rumah, 10 pemerintahan dan pertahanan, dan jasa-jasa lainnya. Contoh perhitungan metode produksi. Di sini sektor produksi pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan nilainya sebesar 1.500 miliar rupiah. Sampai dengan di sini akhir jasa, akhirnya diketahui perhitungan metode produksi dalam negeri ada 11 item ini adalah 5.145 miliar rupiah. Kita akan membahas tentang nilai tambah atau value added.
Sebagai contoh, yaitu suatu perusahaan untuk memproduksi kemeja itu perlu diproduksi terlebih dahulu, yaitu kain, benang, dan kapas. Jika menjumlahkan nilai akhir produksi tiap-tiap komponen, maka akan terjadi perhitungan ganda atau double accounting. Hal ini disebabkan karena dalam nilai akhir kemeja itu sudah terkandung nilai kainnya, dalam nilai akhir kain itu sudah terkandung juga nilai akhir benang, dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh nilai total produk yang dihasilkan suatu negara harus dilihat dari nilai tambahnya. Contoh, ini untuk produksi sebuah kemeja. Tahap produksi yang pertama itu di perkebunan kapas. Perkebunan kapas, input dan outputnya itu kapas mentah, menghasilkan kapas mentah. Kapas mentah ini nilai jualnya yaitu 150 juta rupiah. Sehingga nilai tambahnya adalah 150 juta rupiah karena ini baru produksi pertama yaitu kapas mentah, sehingga nilai tambahnya 150 juta rupiah sesuai dengan nilai penjualan kapas tersebut. Yang kedua yaitu proses pemintalan benang. Proses pemintalan benang ini menghasilkan input atau output yaitu benang tenun. Benang tenun ini nilai penjualannya sebesar 200 juta rupiah. 200 juta rupiah ini menjadi ada nilai tambah. Nilai tambah sebesar 50 juta rupiah, yaitu dari nilai kapas mentah 150 menjadi benang tenun dengan nilai penjualan 200, sehingga ada nilai tambahnya 50 juta rupiah, itu 200 dikurangi 150 juta, sehingga nilai tambahnya ada 50 juta rupiah. Tahap produksi selanjutnya itu kita akan produksi tenun. Tenun di sini nanti input atau outputnya nanti hasilkan tekstil. Tekstil nilai penjualannya adalah 300 juta rupiah. Dengan nilai penjualan tekstil 300 juta rupiah, maka diketahui nilai tambahnya yaitu sebesar 100 juta rupiah. 100 juta rupiah di sini yaitu nilai tekstil, nilai penjualan tekstil dikurangi nilai penjualan benang tenun. Sehingga nilai tekstilnya 300 dan dikurangi nilai penjualan benang tenun 200, sehingga ada atau mempunyai nilai tambah sebesar 100 juta rupiah. Tahap selanjutnya yaitu menjahit konveksi. Input atau output dari jahit konveksi di sini yaitu adalah kemeja. Kemeja akhirnya ada nilai penjualan sebesar 550 juta rupiah dengan menghasilkan nilai tambah sebesar 250 juta rupiah. 250 juta rupiah di sini yaitu nilai penjualan kemeja yaitu sebesar 550 juta rupiah dikurangi nilai tekstil, nilai penjualan tekstil yaitu 300 juta rupiah, sehingga ada untuk input kemeja nilai tambahnya sebesar 250 juta rupiah. Tahap selanjutnya itu penjualan di departemen store. Inputnya yaitu pedagang atau eceran. Dengan nilai penjualannya sebesar 650 juta rupiah. Dengan nilai penjualan 650 juta rupiah di pedagang atau eceran ini mendapatkan nilai tambah. Nilai tambah di sini ada sebesar 100 juta rupiah. 100 juta rupiah ini berasal dari nilai penjualan yang di pedagang atau eceran sebesar 650 juta rupiah dikurangi nilai penjualan kemeja 550 juta rupiah, sehingga nilai tambah dari pedagang atau eceran ini sebesar 100 juta rupiah. Sehingga nilai akhir dari produk kemeja di sini akan mendapatkan nilai tambah sebesar 650 juta rupiah dari awal, yaitu kapas,
dari 150 juta, sehingga ada akhir produk kemeja keseluruhan dari kapas mentah, benang tenun, tekstil, kemeja, sampai di departemen store, pedagang dan eceran, ada nilai tambah akhir dari produk kemeja sebesar 650 juta rupiah. Perhitungan pendapatan nasional yang kedua yaitu metode secara pendapatan. Secara pendapatan di sini yaitu seluruh pendapatan yang diterima pemilik produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun. Rumus dari perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan di sini yaitu Y sama dengan W ditambah R tambah I tambah P. Di mana Y di sini yaitu pendapatan, W-nya yaitu WEG atau upah, R-nya yaitu rent atau sewa, I-nya interest atau bunga, P-nya yaitu profit atau laba. Di sini untuk pendekatan perhitungan pendapatan nasional dengan melakukan pendekatan pendapatan, ada rumusnya yaitu untuk faktor produksi tanah, penerimaannya berupa sewa. Berupa sewa, simbolnya adalah R atau rent, sewa. Sedangkan faktor produksi tenaga kerja, penerimaan yang dihasilkan yaitu berupa upah atau gaji dengan simbol W atau WIG. Faktor produksi yaitu modal. Modal penerimaan berupa bunga. Bunga ini mempunyai simbol I atau interest. Faktor produksi yaitu selanjutnya itu skill. Skill di sini penerimaannya berupa profit atau keuntungan. Simbolnya yaitu P atau profit. Yang ketiga, metode perhitungan pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran. Pengeluaran yaitu jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan pengeluaran rumah tangga khusus, rumah tangga perusahaan, rumah tangga golongan, dan rumah tangga luar negeri. Rumusnya yaitu Y sama dengan P tambah G tambah I tambah X kurangi M. Di mana Y itu pendapatan nasional, C-nya consumption atau konsumsi, G-nya itu government expenditure atau pengeluaran pemerintah, I-nya yaitu investment atau investasi, X-nya yaitu ekspor, M-nya yaitu impor. Kita lihat simbol atau rumus dari pendekatan pengeluaran. Rumah tangga untuk konsumen itu pengeluarannya berupa konsumsi. Simbolnya itu C atau consumption. Rumah tangga pemerintah, pengeluarannya itu pengeluaran pemerintah. Simbolnya yaitu G atau government expenditure. Rumah tangga perusahaan, pengeluarannya yaitu berupa investasi. Simbolnya yaitu I atau investment. Rumah tangga luar negeri, pengeluarannya berupa ekspor impor. Simbolnya yaitu X yaitu ekspor, dan M yaitu impor. Contoh soal yaitu diketahui data sebagai berikut. Ini dalam miliar rupiah. Pengeluaran konsumsi sebesar 175.000 miliar rupiah. Tingkat investasinya sebesar 190.900 miliar rupiah. Pengeluaran pemerintah sebesar 145.000 miliar rupiah. Nilai ekspornya sebesar 350.550 miliar rupiah. Nilai impornya sebesar 270.500 miliar rupiah. Di sini itu kita disuruh menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran.
perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, yaitu rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus X kurangi M. C-nya diisi konsumsi atau konsumen sebesar 175.000 miliar rupiah. Ditambah I-nya investasi atau investmentnya itu sebesar 190.900 miliar rupiah. Ditambah G-nya yaitu pengeluaran pemerintah sebesar 145.000 miliar rupiah. Ditambah sehingga hasil dari C plus I plus G di sini yaitu 510.900 miliar rupiah. X dikurangi M, ekspor dikurangi impor. Ekspornya sebesar 350.550 miliar rupiah, dikurangi nilai impornya yaitu 270.500 miliar rupiah. Sehingga hasil dari nilai ekspor dikurangi impor X kurangi M sebesar 80.050 miliar rupiah. Sehingga nilai Y atau pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran sebesar 590.950 miliar rupiah. Kita mengenal istilah-istilah, yaitu yang pertama istilah transfer perusahaan. Yang dimaksud dengan transfer perusahaan di sini yaitu meliputi semua pengeluaran perusahaan kepada sektor swasta di mana perusahaan tidak memperoleh balas jasa. Contohnya yaitu bantuan terhadap lembaga sosial. Yang kedua itu pajak tidak langsung. Yang dimaksud dengan pajak tidak langsung di sini yaitu apabila oleh pembayar pajak beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain. Yang ketiga itu subsidi perusahaan. Subsidi perusahaan di sini yaitu bantuan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang menemui kesulitan dalam usahanya. Namun, dari kepentingannya, perusahaan tersebut masih perlu untuk dipertahankan. Yang selanjutnya itu penyusutan. Yang dimaksud dengan penyusutan di sini yaitu penyusutan perusahaan terhadap bangunannya, mesin-mesin, dan perlengkapannya, termasuk kerusakan aktiva tetap perusahaan yang tidak terduga. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional di sini itu yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia. Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dalam suatu negara, maka akan mempengaruhi pendapatan nasional secara keseluruhan atau menghasilkan positif pendapatan nasional meningkat karena kualitas SDM-nya yang lebih bagus. Namun apabila kualitas sumber daya manusia ini kurang atau masih di bawah kriteria, maka pendapatan nasional itu juga mempengaruhi pendapatan nasional, sehingga pendapatan nasional apabila kualitas SDM ini rendah, sehingga pendapatan nasional menjadi berkurang atau rendah. Yang faktor selanjutnya itu keadaan alam. Keadaan alam di Indonesia ini sangat beraneka ragam dan bermacam-macam, sehingga keadaan alam di Indonesia ini apabila dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, maka akan dapat menghasilkan pendapatan nasional yang lebih baik atau menambah dari pendapatan nasional. Namun demikian, apabila keadaan alam ini dirusak oleh masyarakat, sehingga keadaan alam yang ada di Indonesia menjadi hancur, maka pendapatan nasional ini semakin berkurang. Sehingga kita harus tetap memelihara keadaan alam di sekitar kita agar bisa pendapatan nasional lebih baik dan menambah pendapatan nasional. Faktor yang selanjutnya itu ketersediaan modal. Di sini apabila pemerintah menyediakan modal yang cukup, mungkin modal ini bisa berasal dari hutang maupun dari pendapatan sendiri,
Sehingga dengan adanya ketersediaan modal, maka akan dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini lebih meningkat. Namun demikian, apabila ketersediaan modal ini berkurang atau cuma sedikit, sehingga ini juga akan mempengaruhi pendapatan nasional. Pendapatan nasional menjadi berkurang atau bisa saja pendapatan nasional secara keseluruhan menjadi minus atau berkurang. Faktor yang selanjutnya itu masalah stabilitas dan kebijakan. Stabilitas politik maupun ekonomi atau kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah seyogyanya dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, baik secara dari segi politis maupun dari segi ekonomi. Namun demikian, apabila kebijakan dan stabilitas yang diterbitkan oleh pemerintah ini bertentangan dan banyak ditentang oleh masyarakat, terutama secara politis, sehingga dengan stabilitas kebijakan yang kurang baik, maka akan mempengaruhi pendapatan nasional menjadi berkurang. Sehingga kita harapkan pemerintah dan seluruh komponen partai politik bisa menjaga stabilitas dan kebijakan dari pemerintah lebih stabil, lebih baik, sehingga dengan stabilitas dan kebijakan yang lebih baik, yang lebih positif, akan mempengaruhi pendapatan nasional secara baik, sehingga menambah dari pendapatan nasional Indonesia. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yang terakhir yaitu masalah kesejahteraan masyarakat. Apabila kesejahteraan masyarakat ini terpenuhi dan masyarakat menjadi sejahtera lebih baik, maka pendapatan nasional itu semakin bertambah atau meningkat. Namun demikian, apabila pendapatan nasional ini berkurang, maka kesejahteraan masyarakat juga akan berkurang, sehingga semua faktor dari faktor sumber daya manusia, keadaan alam, ketersediaan modal, dan stabilitas dan kebijakan ini semuanya bisa satu kesatuan yang baik, sehingga pada akhirnya akan dapat menimbulkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, sehingga pendapatan nasional di sini akan lebih baik dan mendapatkan sisi positif, sehingga pemerintah dapat menjalankan kebijakan maupun program-program yang diinginkan untuk memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Selanjutnya itu pendapatan per kapita. Yang dimaksud dengan pendapatan per kapita yaitu besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita dan pembangunan ekonomi. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin makmur negara tersebut. Demikian juga sebaliknya, apabila semakin berkurang atau kecil pendapatan per kapita, maka kemakmuran negara itu tidak makmur atau di bawah kemakmuran, sehingga antara pendapatan per kapita dan pembangunan ekonomi itu harus selalu berkesinambungan. Dengan pendapatan per kapita masyarakat yang semakin besar dengan pembangunan perekonomian yang besar, sehingga dapat menambah atau semakin makmur negara tersebut. Cara menghitung pendapatan per kapita, yaitu IPC sama dengan GNP dikurangi POP. GNP yaitu Gross National Product, POP yaitu jumlah penduduk. IPC ini di sini itu adalah pendapatan per kapita. Demikian materi perkuliahan pada hari ini. Semoga materi perkuliahan yang ketiga untuk ekonomi makro pada bahasan pendapatan nasional dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.